Selamat datang di Cek Fakta. Di balik gemerlap Liga Malaysia yang kini dibanjiri pemain asing, tersimpan ironi dan duka para pemain lokal. Saat gaji pemain asing meroket, banyak talenta asli Malaysia justru menganggur, kehilangan tempat, bahkan kehilangan harapan. Simak kisah pilu Faisal Halim dan jeritan hati para pesepak bola lokal yang perlahan tersisih dari tanah kelahirannya sendiri. Liga Malaysia dijajah asing, titik terendah pemain lokal, banyak pengangguran, bersyukur punya klub masih bisa latihan. Faisal Halim merupakan pemain timnas Malaysia yang menjadi korban penyiraman air keras orang tak dikenal tahun lalu. Belum pulih penderitaan akibat insiden tragis tersebut, Faisal Halim kini dibuat patah hati dengan kenyataan kompetisi sepak bola tanah airnya. Hal ini berkaitan dengan kuota pemain asing yang diterapkan Liga Super Malaysia Amlik musim 2025-2026. Di mana setiap kontestan Liga Malaysia diberi kewenangan memiliki pemain asing maksimal sebanyak 15 pemain. Regulasi itu langsung berdampak pada nasib pemain lokal. Faisal Halim merasa tertekan dengan perjuangan rekan-rekannya. Banyak di antara pemain lokal Malaysia yang menganggur, tidak memiliki klub di saat kompetisi akan dimulai pada pekan depan. Pernyataan itu ditujukan Faisal untuk semua pemain lokal Malaysia, meski tidak bermain bersama di Selangor FC. Faisal Halim masih berstatus pemain Selangor FC, meski sempat mengalami trauma mendalam pasca insiden penyiraman. Saya sedih melihat beberapa teman saya, termasuk pemain senior, masih belum menemukan tim, kata Faisal Halim. Meskipun mereka tidak bersama saya di Selangor, kami semua telah bekerja keras sejak muda. Sepak bola adalah karier kami, dan kami harus terus berjuang, imbuhnya. Faisal Halim pun menyambut baik keputusan Malaysian Football League yang mengizinkan klub mendaftarkan 3 pemain lokal tambahan. Harapannya, langkah tersebut bisa membantu banyak pemain lokal yang masih menganggur segera mendapatkan klub baru. Ia juga merasa setidaknya pemain lokal masih bisa berlatih di klub meski tidak dimainkan daripada menganggur. Keputusan itu juga diharapkan mampu mengimbangi banyaknya pemain asing yang dinilai telah membanjiri Liga Malaysia. Dengan meningkatnya impor kuota 15 pemain asing per tim, kami tahu pemain lokal akan tersisih. Baca juga, ex-petinggi FAM dukung keputusan Federasi Malaysia tak gelar Piala Merdeka. Setidaknya dengan kuota tambahan ini, masih ada harapan. Sekalipun mereka tidak langsung bermain, mereka akan punya tim untuk berlatih, pekerjaan untuk tetap bertahan dan masa depan untuk dibangun, pungkas Faisal Halim. Fenomena pemain asing tak hanya terjadi di Malaysia, di Indonesia pun kurang lebih situasinya cenderung sama. Hanya saja Liga Indonesia memberi kewenangan setiap klub maksimal memiliki 11 pemain asing dengan hanya 8 yang jadi starter. Tak hanya di level kompetisi, di tim nasional pun cukup mirip dengan banyaknya pemain naturalisasi. Malaysia dan Indonesia hampir sama. Faisal Halim adalah simbol semangat dan harapan sepak bola Malaysia. Setelah mengalami tragedi penyiraman air keras pada tahun lalu, ia nyaris mengakhiri karier sepak bolanya. Trauma, luka fisik, dan ketakutan yang membekas menjadikan dirinya lebih dari sekadar pemain. Ia adalah pejuang. Namun, saat perlahan mencoba bangkit dan memulihkan semangat, Faisal justru dihadapkan pada kenyataan yang tidak kalah menyakitkan. Liga Super Malaysia tempat ia dan ribuan pemain lain bertaruh masa depan kini berubah menjadi panggung eksklusif untuk para pemain asing. Saya sedih melihat beberapa teman saya, termasuk pemain senior, masih belum menemukan tim, ucap Faisal lirih. Kata-kata itu seperti mewakili suara hati puluhan, bahkan ratusan pemain lokal yang kini menjadi penonton di tanah sendiri. Musim 2025-2026 Liga Super Malaysia datang dengan kebijakan baru yang sangat kontroversial. Masing-masing klub diberi kuota maksimal 15 pemain asing, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola Asia Tenggara. Regulasi ini disambut dengan sukacita oleh pemilik klub dan pelatih yang ingin meningkatkan kualitas kompetitif. Namun, bagi pemain lokal, ini seperti cambuk yang melibas harapan. Banyak pemain senior yang pernah menjadi bagian dari timnas Malaysia kini tidak memiliki klub atau hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sebagian lainnya bahkan benar-benar menganggur, tidak punya tempat latihan, tidak punya penghasilan, dan terancam keluar dari dunia sepak bola. Sepak bola adalah karier kami. Kami harus terus berjuang,
ujar Faisal Halim penuh tekanan. Kebijakan 15 pemain asing bukan hanya memengaruhi komposisi tim, tetapi juga memukul ekonomi pribadi pemain lokal. Banyak dari mereka hidup dari kontrak per musim, dan jika tidak mendapatkan klub, artinya tidak ada pendapatan. Beberapa pemain muda yang seharusnya sedang berkembang, justru kini kehilangan jam terbang. Bagi para pemain senior, kehilangan klub berarti kehilangan harga diri, terlebih setelah sekian tahun mengabdi untuk sepak bola nasional. Lebih parah lagi, dengan banyaknya pengangguran di kalangan pemain lokal, muncul fenomena pemain bayangan, yaitu pemain yang hanya ikut latihan tanpa kontrak jelas demi tetap menjaga kondisi tubuh. Menanggapi situasi ini, Malaysian Football League (MIFL) mencoba menawarkan solusi dengan mengizinkan tambahan 3 pemain lokal per klub yang bisa didaftarkan. Meskipun dianggap langkah kecil, ini memberikan sedikit harapan. Faisal Halim sendiri menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, meskipun tidak langsung dimainkan, pemain-pemain ini bisa tetap berlatih bersama tim, memiliki akses ke fasilitas klub, dan menjaga mentalitas sebagai atlet profesional. Setidaknya mereka punya tempat latihan, pekerjaan untuk bertahan, dan masa depan untuk dibangun, kata Faisal dengan nada optimistis. Fenomena ini bukan kejutan. Sepak bola Malaysia sudah lama memiliki ketergantungan terhadap pemain asing. Beberapa klub besar bahkan lebih mengandalkan legiun asing daripada mengembangkan akademi lokal. Padahal, Malaysia memiliki bakat-bakat muda yang kompetitif. Namun, karena sistem yang terlalu pragmatis dan kurangnya visi jangka panjang, pengembangan pemain lokal selalu terpinggirkan. Selain itu, minimnya regulasi tentang jumlah menit bermain untuk pemain lokal membuat pelatih lebih memilih jalan instan memainkan pemain asing demi hasil cepat. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Namun, Liga 1 Indonesia menetapkan kuota lebih ketat, maksimal 11 pemain asing dengan hanya 8 yang boleh menjadi starter. Meski Indonesia juga disorot karena banyaknya pemain naturalisasi, tetap ada ruang yang cukup luas bagi pemain lokal berkembang. Regulasi seperti penggunaan pemain U23 dan pembatasan gaji pemain asing juga menjadi penyimbang. Di Malaysia, kuota 15 pemain asing tanpa batasan starter membuat klub cenderung memainkan mereka di setiap posisi. Ini mempersempit ruang bagi pemain lokal, bahkan untuk sekadar tampil di bangku cadangan. Dalam kondisi ini, banyak pemain hanya berharap bisa kembali merasakan atmosfer kompetisi. Latihan tanpa pertandingan seperti berjalan di tempat. Para pemain lokal ingin membuktikan diri, bukan menunggu belas kasihan. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir untuk pensiun dini atau pindah ke liga-liga kecil di negara lain seperti Thailand Divisi 2 atau Kamboja. Ironisnya, mereka harus meninggalkan tanah air untuk bisa bermain. Jika Malaysia ingin membangun tim nasional yang kuat, maka pemain lokal harus diberi prioritas. Ketergantungan pada pemain asing mungkin membantu jangka pendek, tapi merusak masa depan. Faisal Halim, sebagai salah satu wajah sepak bola nasional, menjadi suara penting yang mengingatkan federasi bahwa sepak bola bukan hanya soal hiburan dan hasil pertandingan, tapi juga soal nasib ribuan pemain dan keluarganya. Pemain, pelatih, supporter, hingga mantan petinggi federasi mulai bersuara. Ada tuntutan agar kuota pemain asing dikurangi, diberikan insentif bagi klub yang menurunkan pemain lokal, didirikan liga khusus pemain lokal muda sebagai kompetisi pendukung klub, diwajibkan memiliki akademi dan program pengembangan berjenjang di tengah hiruk-pikuk Liga Malaysia yang digadang-gadang menuju profesionalisme ala Eropa. Tersembunyi kepiluan yang nyata. Anak bangsa yang tak mendapat tempat di negerinya sendiri. Faisal Halim, dengan segala luka dan semangatnya, mewakili wajah pemain lokal Malaysia hari ini. Mereka bukan pecundang, bukan kurang bakat. Mereka hanya butuh kesempatan yang adil. Dan jika sepak bola Malaysia benar ingin berbenah, maka tempat pertama yang harus dibersihkan adalah kebijakan yang meminggirkan pemain lokal, bukan lapangan latihan.